Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aplikasi kalkulus dalam analisis tangki nutrisi pada teknik pertanian dan biosistem. Baik, di sini di dalam PPT ada nama-nama kelompok, bisa dilihat juga. Latar belakangnya ada dalam teknik pertanian dan biosistem, tangki nutrisi digunakan untuk menyimpan larutan pupuk dan nutrisi yang mendukung pertumbuhan tanaman. Perancangan tangki memerlukan perhitungan yang akurat agar kapasitas, kebutuhan material, dan stabilitasnya dapat diketahui dengan baik. Oleh karena itu, kalkulus digunakan untuk menghitung volume, luas permukaan, pusat massa, serta memodelkan perubahan konsentrasi nutrisi melalui fungsi eksponensial. Kemudian tujuan dari permasalahan ini yang pertama menghitung kapasitas volume tangki dan kebutuhan material. Yang kedua menentukan pusat massa untuk analisis stabilitas. Dan ketiga memodelkan dinamika nutrisi menggunakan fungsi eksponensial dalam menerapkan konsep kalkulus dalam teknik pertanian dan biosistem. Baik. Manfaat dari studi kasus ini adalah memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep kalkulus dalam menyelesaikan permasalahan nyata di bidang teknik pertanian dan biosistem. Melalui perhitungan volume, luas permukaan, dan pusat massa tangki berbentuk paraboloid, dapat diperoleh desain tangki yang lebih efisien dalam menampung larutan nutrisi, hemat penggunaan material, serta memiliki stabilitas yang baik saat digunakan. Selain itu, permodelan perubahan konsentrasi nutrisi menggunakan fungsi eksponensial membantu dalam memprediksi penurunan kadar nutrisi seiring waktu, sehingga jadwal pengisian ulang atau penggantian larutan dapat direncanakan dengan lebih cepat. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa kalkulus tidak hanya digunakan dalam teori matematika, tetapi juga berperan penting dalam perencanaan sistem pertanian modern yang lebih efektif, ekonomis, dan berkelanjutan. Dalam studi kasus, sebuah tangki nutrisi berbentuk paraboloid digunakan pada sistem vertigasi dan bioreaktor skala kecil dalam bidang teknik pertanian dan biosistem. Tangki ini diperoleh dari hasil perputaran kurva Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu Y dengan tinggi 4 meter. Bentuk paraboloid dipilih karena tidak memiliki sudut tajam sehingga dapat mengurangi penumpukan endapan nutrisi, memperlancar sirkulasi fluida, dan meningkatkan efisiensi penyimpanan larutan nutrisi. Pada penelitian ini dilakukan analisis menggunakan kalkulus untuk yang pertama, menentukan volume maksimum tangki. Yang kedua, menghitung luas permukaan sebagai estimasi kebutuhan material. Yang ketiga, menentukan pusat massa untuk analisis stabilitas struktur. Yang keempat, memodelkan penurunan konsentrasi nutrisi menggunakan fungsi eksponensial. Data yang digunakan kurva Y sama dengan X kuadrat, tinggi tangki 4 meter, kerapatan fluida 1 kg, konsentrasi awal nutrisi 100 mg per liter, konstanta peluruhan 0,05 per hari. Di sini kami menggunakan penentuan volume tangki, di mana menggunakan metode cakram. Yang diketahui Y sama dengan X kuadrat, karena diputar terhadap sumbu Y, maka X sama dengan akar Y, di mana batas integralnya dari 0 sampai 4. Rumus volume benda integral dengan batas bawah 0 sampai batas atasnya 4. V X kuadrat dy. Substitusi X kuadrat sama dengan Y, di mana V sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai 4 V Y dy. Di sini konstantanya dikeluarkan, di mana konstantanya di sini adalah V. Jadi V sama dengan V dikali integral dengan batas bawah 0 sampai Y sampai 4 Y dy. Lalu integral dari Y adalah Y kuadrat per 2.
Jadi V sama dengan V dikali Y kuadrat per 2 dengan batas bawah 0 sampai 4. Lalu substitusikan nilai batas atasnya 4 dikurang nilai batas bawahnya 0. Jadi V sama dengan V di dalam kurung 4 kuadrat per 2 dikurang 0 kuadrat per 2. Jadi hasilnya V sama dengan V dikali 16 per 2. V sama dengan 8V, di mana V yang dipakai di sini itu adalah 3,1416. Jadi hasilnya adalah V sama dengan 25,13 meter kubik atau meter pangkat 3. Itulah hasil dari volume tangki menggunakan metode cakram. Dan selanjutnya di sini ada perhitungan luas permukaan selimut, yang dimana rumus luas permukaannya itu adalah A sama dengan batas atas A, batas atas itu 4, batas bawah itu 0. 2pi dikali 2px akar 1 ditambah dy per dx per dy kuadrat dy, yang dimana diketahui x sama dengan akar y, yang berarti itu sama dengan y pangkat 1 per 2. Lalu diturunkan dx per dy itu sama dengan 1 per 2 y minus 1 per 2. dy per dx per dy sama dengan 1 per 2 akar y. Lalu turunannya itu dikuadratkan dengan dx per dy kuadrat sama dengan 1 per 4y. Lalu diperumus yaitu A sama dengan batas atas 4, batas bawah 0, 2pi akar 4, akar y, akar 1 ditambah 1 per 4y dy. Lalu sama dengan batas atas 4, batas bawah 0, 2pi akar y, akar 4y ditambah 1 per 4y dy. Lalu hasilnya itu adalah batas atas 4, batas bawah 0, 2pi akar y, akar 4y ditambah 1 per 2 akar y dy. Dan hasil akhirnya itu adalah batas atas 4, batas bawah 0, pi akar 4y ditambah 1 dy. Lalu substitusikan U sama dengan 4y ditambah 1, du sama dengan 4 dy. dy sama dengan du per 4. Dan batas barunya adalah y sama dengan 0 sehingga u sama dengan 1. Y sama dengan 4 dan u sama dengan 17. A sama dengan pi integral batas atas 17 batas bawah 1 akar u du per 4. A sama dengan 4 integral batas atas 17 batas bawah 1 u pangkat 1 per 2 du sama dengan pi per 4 2 per 3 u 3 per 2 u akar 3 per 2 batas atas 17 batas bawah 1 A sama dengan pi per 6 17 pangkat 3 per 2 dikurang 1. Dan A sama dengan pi per 6 17 akar 17 dikurang 1, yang dimana hasil akhirnya itu adalah A 36,18 meter kuadrat. Jadi hasil dari perhitungan luas permukaan selimut itu adalah 36,18 meter kuadrat. Baik, selanjutnya yaitu menentukan momen dan pusat massa dari benda putar yang telah dihitung volumenya. Yang dimana diketahui volume benda adalah V sama dengan 8pi satuan kubik. Untuk mencari pusat massa, pertama-tama kita harus menghitung nilai momennya. Rumus momen yang digunakan adalah M sama dengan integral 0 sampai dengan batas 4 Y dikali Px kuadrat dikali dy. Pada rumus ini, Y menyatakan jarak elemen volume terhadap sumbu acuan, sedangkan Npx kuadrat merupakan luas penampang lingkaran pada setiap nilai Y.
Karena persamaan kurvanya adalah X kuadrat sama dengan Y, maka X kuadrat dapat diganti dengan Y, sehingga persamaan momen menjadi M sama dengan Pi integral 0 sampai 4 dikali Y kuadrat dikali DY. Selanjutnya, integral dari Y kuadrat adalah Y pangkat 3 per 3. Kemudian, batas atas dan bawah dimasukkan, yaitu dari 0 sampai dengan 4. M sama dengan Pi 4 per 3 pangkat 3 dikurang 0. Sehingga diperoleh nilai momen M sama dengan 64 Pi per 3. Setelah nilai momen diketahui, kita dapat menghitung pusat massa menggunakan rumus Y bar sama dengan M per volume dengan mensubstitusikan nilai momen dan volume. Y bar sama dengan 64 Pi per 3 dikali 8 dibagi 8 per Pi. Nilai Pi saling menghilangkan sehingga diperoleh Y bar sama dengan 83. Maka hasilnya kurang lebih 2,67. Jadi posisi pusat massa benda berada pada Y sama dengan 2,67 satuan dari titik acuan. Artinya titik keseimbangan benda terletak pada ketinggian 2,67 pada satuan sumbu Y. Selanjutnya ada menentukan fungsi eksponensial. Rumus yang digunakan itu NT sama dengan N0 eksponen min KT. Diketahui N0 sama dengan 100 mg per liter, K-nya itu 0,05, T-nya itu 10 hari. Selanjutnya disubstitusikan, masukkan yang diketahui itu ke rumusnya, jadi N10 sama dengan 100 eksponen min 0,05 dikali 10. N10 sama dengan 10 eksponen min 0,5. Eksponen min 0,5 sama dengan 0,06065. N10 sama dengan 100 dikali 0,6065. N10 sama dengan 60,65 mg per liter. Jadi hasilnya yang didapatkan itu N10 sama dengan 60,65 mg. Jadi, kesimpulannya itu adalah berdasarkan hasil analisis pada studi kasus tangki nutrisi berbentuk polaroid, dapat disimpulkan bahwa konsep kalkulus memiliki peran penting dalam perancangan dan analisis sistem penyimpanan fluida. Volume tangki dan luas permukaannya itu dapat ditentukan menggunakan metode integral, sehingga diperoleh kapasitas penyimpanan yang optimal, serta estimasi kebutuhan material yang akurat untuk proses konstruksi. Selain itu, penentuan pusat massa menggunakan integral memungkinkan diketahui titik keseimbangan tangki, sehingga stabilitas struktur dapat dianalisis dengan lebih baik. Informasi ini sangat penting untuk merancang fondasi dan penyangga yang aman, serta mampu menahan beban saat tangki terisi penuh. Selanjutnya, fungsi eksponensial dapat digunakan untuk membedakan penurunan konsentrasi nutrisi seiring waktu akibat proses biologis maupun kimia. Model ini membantu memprediksi kapan konsentrasi nutrisi mulai berkurang secara signifikan, sehingga jadwal pengisian ulang atau penggantian larutan dapat direncanakan dengan tepat. Dengan demikian, penerapan integral dan fungsi eksponensial tidak hanya memberikan solusi matematis, tetapi juga mendukung efisiensi, keamanan, dan keberlanjutan sistem. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.